kami dari kelompok 1 akan melakukan observasi ke SMA Negeri 1 Lintau Buah Utara untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kegiatan pendukung bimbingan dan konseling dengan tema aplikasi instrumentasi. Saya Al-Fajri. Saya Elsa Permatasari. Saya Elsa Yunita. Saya Faratu Fadila. Saya Indah Fatudana. Baik Pak, perkenalkan nama saya Fatri Pak, kegiatan aplikasi instrumentasi yang mana di sekolah ini apa saja jenis-jenis aplikasi instrumentasi yang pernah dilakukan. Baik, ya. Untuk aplikasi instrumentasi yang pernah kita lakukan selama di SMK ini, yang jelas untuk pelaksanaan instrumentasi tersebut kita lebih mengarah kepada yang non-tesnya. Dalam hal ini untuk aplikasi instrumentasinya berupa misal jadi dari kegiatan pelaksanaan kaum, BPSDL, kemudian sosiometri. Kemudian juga didukung dengan aplikasi-aplikasi lainnya yang biasanya kita kumpulkan dari siswa-siswa baru yang berupa data dari pelaksanaan tes yang mereka laksanakan pada waktu mereka duduk di kelas 9 tingkat SLTP. Karena dengan kurikulum yang dilaksanakan selama ini, di mana untuk kelas 10 tingkat SMA kita langsung memberikan penjelasan kepada siswa-siswa yang tersebut. Jadi inisiatif untuk pelaksanaan aplikasi instrumentasi yang bersifat tes itu langsung dilaksanakan oleh asal sekolah mereka tingkat STTP-nya. Bisa jadi tes kemampuan dasar, tes bakat minat, dan sebagainya. Kita dari SMA tinggal mengumpulkan data dari aplikasi yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh sekolah asal mereka. Kita tinggal mengumpul, kemudian mendata sesuai dengan data nama anak-anak tersebut dan mengelompokkan berdasarkan kelas nanti yang kita susun di waktu mereka menjadi siswa baru di SMA. Jadi sebagai data pendukung. Kemudian untuk pengumpulan aplikasi instrumentasi setelah setelah mereka menjadi siswa baru di SMK, kita himpun dan kita input menjadi suatu data siswa secara pribadi berdasarkan lokal yang telah ditentukan oleh sekolah. Kemudian untuk pengumpulan instrumentasi yang lain kita laksanakan sesuai dengan kebutuhan nanti. Satu contoh, ketika kita ingin mendalami permasalahan siswa, kita bisa melaksanakan wawancara, bisa melaksanakan kunjungan rumah, bisa melaksanakan kegiatan angket, tergantung kepada studi kebutuhan yang kita lakukan terhadap anak-anak kita di sekolah. Oke Pak, mungkin selama Pak melakukan kegiatan itu, adakah hambatan yang Bapak temukan selama aplikasi instrumentasi? Untuk hambatan mungkin tetap kita mengalami hambatan, terutama dalam pengumpulan data anak yang pertama. Kemungkinan tidak validnya kadang-kala di situ kendala kita. Bisa jadi dari pernyataan atau pertanyaan yang diajukan dari aplikasi non-tes tadi. Nah, pertanyaan tersebut tidak tertuju secara mendetail, sehingga nanti dalam pengumpulan data yang harus kita tanyakan tidak terinput secara pasti. Kita mengalami kesulitan dalam pelaksanaan tersebut. Hambatan
Kegiatan pertama mungkin datang dari diri kita dalam membuat semacam pedoman acuan untuk non-tes tersebut. Kecuali kegiatan non-tes tersebut sudah baku, seperti AUM, PTSDL, dan sosiometri kan baku, sudah kita melaksanakan. Kemudian yang tidak baku, kita yang menambahkan sendiri-sendiri, itu hambatannya kadang-kala terkait dengan kemampuan kita dalam membuat pertanyaan atau pernyataan. Yang kedua, yang berhubungan dengan pelaksanaan non-tes tersebut. Ya, karena kita terkendala pada waktu pelaksanaan. Nah, ada kalanya kalau dulu kita untuk dari bimbingan dan konseling tidak diberi jam untuk masuk lokal, sehingga kita mencari waktu yang tepat untuk berhadapan dengan siswa untuk melaksanakan berbagai kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Ada kalanya timing waktunya tidak tepat. Ya, kadang masalah anak-anak kita sudah terentaskan, baru kita jalankan data pendukung untuk menyelesaikan permasalahan anak, jadinya tidak tepat. Mentarapi. Baik Pak, mungkin dari anak Batu tadi, setelah Bapak melakukan kegiatan instrumentasi itu, apakah ada perubahan untuk konserinya atau bagaimana? Kalau untuk perubahan pada kegiatan konseling pasti. Yang jelas satu, kita pada waktu awal pertemuan dengan anak, kita hanya sebatas tahunya dari pembicaraan kita dengan anak. Yang jelas ketika kita dengan anak, ada kalanya anak-anak kita tersebut ada yang menutupi permasalahannya dengan sedemikian rupa. Kita tidak mengetahui data-data detail tentang mereka, sehingga pada waktu kita melaksanakan kegiatan untuk pendukung ini, kita punya data pendukung. Dengan adanya kegiatan tersebut, kita punya bahan yang banyak tentang anak-anak kita tersebut. Dengan data yang tersebut, kita lebih bisa mengalinya terhadap permasalahan atau pengelolaan diri mereka. Dengan adanya data pendukung tersebut yang jelas akan membantu kita sebagai guru bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan terbaik bagi anak-anak kita nantinya. Semakin banyak data tentang anak tersebut yang kita himpun, akan semakin bagus proses pelaksanaan kegiatan konseling. Assalamualaikum Pak. Contoh kasus dalam ada nak contoh? Jadi kok Pak, dalam aplikasi instrumentasi dalam sekolah Bapak tuh ada contoh kasusnya Pak? Jadilah contoh kasus dalam aplikasi instrumentasi seperti anak-anak yang sering tidak masuk sekolah karena berasal dari keluarga berlatar ekonomi lemah dan berlatar belakang orang tua yang broken home. Nanti data yang diambil, kita mengambil data dari data identitas anak yang dikumpul waktu pendaftaran menjadi siswa SMA. Jadi data tersebut kita peroleh dari data yang kita ambil dari data pendaftaran tersebut, kemudian data yang ada dari kantor tata usaha, dan data dari wali kelas masing-masing, serta data yang dikumpulkan oleh bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan masing-masing diri siswa yang menjadi bidang asli kita. Jadi data tersebut kita peroleh awalnya dikumpulkan dari data yang telah ada. Kemudian juga data-data yang kita ambil sendiri berdasarkan aplikasi instrumentasi yang kita berikan kepada anak berupa angket dan data diri lainnya yang ada
aslinya di ruangan bimbingan konseling, karena kita dalam pelaksanaan mempunyai buku bimbingan pribadi untuk masing-masing anak mulai dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi setiap anak yang bermasalah dengan kemajuan belajarnya, apabila kita peroleh anak tersebut, kita akan kembali ke data yang telah ada. Kemudian data tersebut baru kita mendapatkan anak-anak yang bermasalah karena latar belakang ekonomi lemah dan juga dengan latar belakang orang tua yang broken home. Nah, jadi itu yang pertama datanya tersebut. Untuk tindak lanjutnya bagaimana Pak terhadap kasus misalkan tadi anak-anak yang broken home, kekurangan latar belakang ekonomi, jadi bagaimana tindak lanjutnya Pak? Tindak lanjut yang pertama, yang jelas setelah kita memperoleh data tersebut dari berbagai sumber dan data dari BK sendiri, kita cermati, kita amati, dan kita mengambil kesimpulan sementara untuk pengambilan alternatif latar belakang masalah yang ada. Kita pedomani berasal dari keluarga kurang mampu dan orang tua yang broken home tersebut. Selanjutnya, untuk langkah kedua, kita bersama dengan wali kelas berusaha untuk memanggil anak, menjembatani masalah yang dialami anak agar tidak terus berkembang dan merupakan hambatan nanti mereka dalam belajarnya. Pemanggilan terhadap anak dapat kita lakukan pada waktu-waktu jam tertentu, atau waktu jam istirahat, atau bisa pada waktu jam pelajaran dengan walasnya. Jadi permasalahan yang kita bahas berdasarkan masalah yang tadi kita bahas berdasarkan pada sumber latar belakang siswa yang telah kita peroleh tadi. Kemudian dari data tersebut berkembang nanti kepada hasil pelajar anak yang diperoleh. Kita bandingkan juga data yang berupa data rapor, data ujian harian, data tugas, dan data tentang aktivitas siswa dalam pembelajaran. Daftar-daftar tersebut bisa kita lanjutkan dalam bentuk aplikasi yang mana kita bekerja sama dengan Walas untuk memperoleh latar belakang perkembangan hasil belajarnya. Jadi dari sini kita yang menjadi sumber data kita adalah rapor, data harian absensinya, kemudian data berupa kerajinan dan keterampilan anak, dan juga data-data hasil ulangan harian dan ulangan semester yang siswa yang bersangkutan. Dalam pemrosesan masalah anak-anak tersebut, kita meminta pembahasan dari anak dulu berupa keterangan-keterangan mengapa mereka sampai memperoleh hasil belajar yang buruk tersebut. Apakah nanti bersumber memang dari kemalasannya, bersumber dari ketidaknyamanannya belajar karena berbagai masalah yang melatar belakang timbulnya permasalahan siswa kita tersebut. Jadi dari data yang kita kembangkan pertama dari data diri anak berkembang nanti kepada data keluarga dan orang tua, kemudian berkembang lagi ke masalah data laporan hasil pelajar atau rapor, kemudian data-data yang berhubungan dengan aktivitas pembelajaran siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu semua akan berupa aplikasi instrumentasi baik yang ada pada tangan kita sebagai guru BK
ataupun yang ada pada walasnya dan juga yang bersumber dari kantor tata usaha. Jadi kita memanggil anak pada jam-jam tertentu dengan kesepakatan kita dengan anak dan wali kelas. Apabila kita sudah menemukan jalan keluar atau pembahasan masalah sudah mengarah, ya kita sudah memperoleh kesimpulan terhadap sumber permasalahan, maka kita akan membahas lebih dalam permasalahannya. Apabila kita belum memperoleh jalan keluar atau titik terang sumber permasalahan anak, kita kembali mencari data-data tindak lanjut dari siswa yang bersangkutan. Bisa juga kita mengambil datanya berupa wawancara dan observasi terhadap teman-teman di lingkungan sosialnya, teman-teman di dalam kelasnya, ataupun kita bisa juga melakukan kegiatan home visit, berkunjung ke rumah siswa yang bersangkutan, melihat latar belakang kondisi rumah tangganya di sekitar tempat tinggal siswa yang bersangkutan. Sementara itu dulu. Baik Pak, mungkin tadi kan contoh kasus yang Bapak jelaskan salah satu adalah yang itu kayak keluarga yang broken home gitu Pak. Nah di situ Bapak menggunakan aplikasi instrumentasi itu dalam bentuk AUM, PTSDL, dalam bentuk apa Pak? Kalau untuk sumber masalah anak kan bersumber dari awal hasil belajar ya, latar belakangnya keadaan ekonomi dan keluarga broken home. Kita dalam pembahasan masalah anak yang berlatar belakang ekonomi lemah tersebut, kita dapat melaksanakan dengan melaksanakan AUM umum, dan juga kita menggunakan angket yang dipakai ke siswa pada awal-awal pembelajarannya. Kemudian juga kita melaksanakan kegiatan instrumentasi PTSDL. Jadi dari dua aplikasi tersebut kita tambah dengan yang kita buat sendiri berupa angket, berupa observasi, dan berupa wawancara terhadap anak tersebut, wawancara dengan orang tua dan dengan pihak-pihak lainnya untuk pengentasan permasalahan siswa tersebut. Jadi aplikasi instrumentasi yang kita gunakan, 1 AUM, 2 PTSDL, 3 wawancara yang kita buat pedoman wawancaranya, 4 kita juga menggunakan angket yang terstruktur, baik yang kita buat sendiri atau angket yang sudah disediakan oleh sekolah. Jadi 4 itu aplikasi instrumentasi untuk pengungkapan permasalahan siswa yang kita gunakan. Baik Pak, berarti aplikasi instrumentasi itu yang seperti AUM, PTSDL, dan yang lain itu yang sering digunakan gitu ya Pak? Ya. Habis itu ketika Bapak menggunakan aplikasi tersebut, apa kendala yang Bapak temukan ketika menggunakan aplikasi yang PTSDL dan yang angket tersebut gitu Pak? Khusus untuk anak ya. Iya Pak. Setelah kita menyebarkan setelah kita menyumbangkan AUM, PTSDL
sebagainya kita menyebarkan per lokal. Nanti setelah selesai kita akan merangkap data siswa tersebut berupa dokumen pribadi masing-masing siswa yang menjadi tanggung jawab masing-masing guru bimbingan dan konseling baik kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Yang pertama, dari data-data yang terkumpulkan tersebut kita berkelanjutan, artinya ketika mereka di kelas 1 mengumpulkan AUM, PTSDL dan sebagainya, guru bimbingan konseling yang kelas 11 dan kelas 12 tetap memakai yang AUM sebelumnya, tetapi kemudian kita tetap mengembangkan untuk setiap tingkatnya kita tetap menggunakan AUM, PTSDL dan sebagainya untuk melihat perkembangan anak-anak kita dalam pembelajaran, kemudian juga melihat perkembangan masing-masing anak yang bermasalah dalam pembelajarannya dan juga di luar pembelajarannya yang berdampak kepada penurunan hasil belajar dan hambatan-hambatan belajar tersebut. Jika kita sudah berbicara dengan anak tersebut pada waktu mereka bermasalah dengan latar belakang ekonomi tersebut, kita membahas kembali data-data anak yang kita peroleh di waktu kelas 1 atau kelas 2, kemudian kita adakan pembaharuan data-data tersebut dengan mengembangkan lagi dan memberikan lagi AUM, PTSDL, angket, observasi, wawancara dan sebagainya untuk mengumpulkan data-data terbaru terhadap anak tersebut. Apakah mereka sebelumnya juga bermasalah di kelas 1 atau di kelas 2 dan kelanjutannya di kelas 3. Apabila mereka bermasalah pada waktu kelas 3 saja, kita mencermati hasil data terbaru dari pengumpulan dan pelaksanaan kegiatan aplikasi instrumentasi tersebut. Kalau hal-hal baru yang Apakah penerapan aplikasi perkembangan sudah diterapkan yang baik? didapat dari anak-anak tersebut, maka kita dapat membuka kembali data-data yang ada pada sebelumnya dengan membandingkan dengan data-data yang kita peroleh pada saat mereka duduk di kelas akhir ini. Sudah ada yang baik Pak? Ya. Ya, terakhir, apakah penerapan aplikasi instrumentasi sudah diterapkan dengan baik di sekolah, Pak? Kalau itu jawabannya umum ya. Jadi kalau menurut kami yang untuk pelaksanaannya, kami sejauh kemampuan kita sudah berusaha sedemikian rupa untuk melaksanakan kegiatan aplikasi instrumentasi. Dan ini sangat terbantu juga pelaksanaan di awal-awal mereka masuk, di mana kita mengumpulkan alat aplikasi instrumentasi tersebut bersama dengan kegiatan penerimaan siswa baru tersebut. Kemudian di kelas 3 kita melanjutkan kegiatan aplikasi instrumentasi tersebut untuk mengetahui perkembangan yang ada di dalam diri mereka sehubungan dengan perkembangan belajarnya, dengan perkembangan keluarga dan sebagainya, sebagai upaya untuk membantu siswa untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal.
Jadi untuk pelaksanaan kegiatan aplikasi instrumentasi tersebut menurut kami sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan demikian rupa untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya guna terkumpulnya dokumen-dokumen yang berhubungan dengan anak-anak dalam pembelajarannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin misalkan gini Pak, ketika Pak lanjut setelah Bapak melakukan aplikasi instrumentasi, namun tindak lanjut Bapak apa yang Bapak berikan kepada siswa tersebut? Sepertinya kayak tindak lanjutnya itu kayak melakukan bimbingan klasikal atau kelompok dan segala macam gitu lah. Kalau kita sudah mengumpulkan kita untuk kegiatan yang berupa hal-hal pribadi kita melaksanakan bisa dengan kegiatan bimbingan dan konseling. Kalau itu bersifat bisa bersifat informasi, kita akhirnya bisa juga melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal atau konseling kelompok, tergantung kepada hasil dari aplikasi instrumentasi yang kita peroleh, di mana anak-anak memerlukan informasi, di mana anak-anak membutuhkan bantuan kita yang dapat kita lakukan di dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Jadi semuanya tergantung kepada informasi yang akan kita berikan kepada anak. Jadi pada akhirnya kita bisa melaksanakan dengan konseling individual, bimbingan kelompok atau konseling kelompok, ataupun pada akhirnya bimbingan klasikal. Sebelumnya Pak, terima kasih Pak. Mungkin kami melakukan wawancara 2 kali dikarenakan data yang diperoleh Bapak kurang lengkap bagi kami. Kami akan melakukan secara Bapak telah memberikan data-data yang lengkap sehingga kami bisa membuat laporan kami secara lengkap dan bagus. Mungkin itu saja Pak. Maaf kami telah mengganggu waktu dan Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. What you looking for? It's me, the LP. It's a style. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Kak, kenalkan nama saya Indah Kartajana. Saya berasal dari Sumpu dan jurusan saya bimbingan konseling. Di sini saya ingin melakukan tugas kegiatan pendukung dan saya sebagai perwakilan kelompok saya. Di sini saya ingin kakak bekerja sama bersama saya untuk melakukan wawancara ini, yang dimana wawancara ini kakak akan mengisi suatu angket. Apa kakak bersedia mengisi angket ini Kak? Oh, boleh. Kak, silakan isi Kak. Ya udah Kak. Terima kasih kepada kakak yang telah mau mengikuti wawancara dengan mengisi angket ini yang berkaitan dengan mengetahui permasalahan kakak. Sekian dan terima kasih. Sama. Terima kasih kegiatan yang telah kami lakukan di SMA Negeri 1 Lintau Buho Utara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.